Kembali lagi sama Bapak ya di pertemuan kedua mengenai fisika. Kemarin mohon maaf terlalu lama, mungkin sekarang kita cepatkan saja. Sekarang melanjutkan ke materi yang sebelumnya, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, yaitu sekarang masuk ke gerak menggelinding. Apa saja energi yang dibahasnya? Energi kinetik, usaha, dan persamaan gerak rotasi. Gerak menggelinding, apa itu disebut dengan gerak menggelinding? Terjadi jika sebuah benda mengalami dua macam gerak panca bersamaan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi kalau roda disebut berputar saat dia bisa bertranslasi dan berotasi. Paham maksudnya? Paham harusnya. Nah gitu. Nah, misalkan ada benda yang hanya gerak translasi saja atau gerak rotasi saja, itu disebut apa? Itu ada tugasnya nanti. Nah, kita ngomongin tentang gerak rotasi, berarti ada energinya. Kalau kita ngomongin tentang energi, ada energi kinetik translasi, yaitu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka kalau energi kinetik rotasinya bagaimana? Menjadi seperti ini. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. I itu apa? I adalah momen inersia. Omega apa? Kecepatan sudut. Lihat baik-baik. Di sini massa, di sini jadi inersia. Di sini kecepatan V, di sini jadi kecepatan sudut. Itu doang. Nah, kalau kita ngomongin tentang energi, maka kita akan ngomongin tentang usaha. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Maka usaha pada gerak rotasi adalah perubahan energi kinetik rotasi. Maka kita ambil bahwa energi kinetik rotasi akhir dikurangi energi kinetik rotasi awal. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Sama setengahnya, inersianya juga pasti cuma satu, bendanya karena cuma satu doang. Tinggal omega 2 kuadrat kurangi omega 1 kuadrat, sama kayak energi kinetik biasa. Gitu. Ada gerak menggelinding, maka ada gerak translasi dan gerak rotasi, maka energi kinetik totalnya itu harus ditambahkan menjadi ini, tinggal yang ini tambah yang ini. Energi kinetik total dalam gerak menggelinding adalah setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Contoh soal. Sebuah piringan berjari-jari 10 cm berputar 20 rpm. rpm itu radian per menit, putaran per menit. Jika energi kinetik rotasi piringan adalah 3 kali 10⁻³ Joule, tentukan massa piringan tersebut. Diketahuinya, kita pelan-pelan, santai. R, akan R-nya 10 cm ya nih, jari-jarinya kita pindahin ke meter. Omega, nah ini 20 radian per meter. Ini nggak bisa kita langsung gunakan. Harus kita kalikan dulu 2V/60. Biar apa? Biar jadi radian per sekon. Nah, kan ini 20 sama 60, nolnya coret. 2 bagi 6, sepertiga. Nah, tinggal 2pi/3. Selesai. Eka rotasinya. Eka rotasinya adalah 3 kali 10⁻³ Joule. Nah, yang ditanyakan adalah nih, massa piringan. Ingat ya, massa piringan. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Jawab. Eka rotasi rumusnya adalah ini, setengah I omega kuadrat. Nah, kita cari dulu inersianya. Caranya adalah mr kuadrat. Dari sana ya mr kuadrat, maka si mr kuadrat ini kita ganti masukin ke I. Jadi si I-nya ini kita ganti jadi mr kuadrat. Jadi setengah mr kuadrat kali omega kuadrat. Nah, biar si setengahnya ini hilang, kita kalikan 2. Sisi kiri dan sisi kanan, jadinya di sini adalah 2 dikali eka rotasi, di sisi setengahnya hilang karena setengah dikali 2 1, berarti hilang. Nah, kan kita cari massanya nih, M-nya, maka kita bisa pindahkan nih, karena itu 2 eka, M-nya kan perkalian, tinggal pindah ruas. Jadi 2 eka rotasi dibagi, ini kan perkalian nih, R kuadrat kali omega kuadrat, dibagi R kuadrat bagi omega kuadrat gitu. Nah, tinggal kita masukin deh. 2, kan 2 nih, 2 eka rotasinya berapa tadi? 3 kali 10⁻³ masukin. R kuadrat, R-nya berapa? 0,1 masukin. Omega kuadrat nih 2V/3 masukin. Tinggal kalian hitung-hitung. Nah,
Ini perhitungannya udah kayak gini ya. Ini tinggal 2 kali 3, 6. 0,1 pangkat 2, 0,01. 2V per 3 itu dikuadratkan, dua-duanya dikuadratkan, jadi 2V kuadrat. Oh, sini ada kuadratnya ya, mohon maaf, saya ada kuadratnya, di bawahnya 9. Nah, gimana kok bisa jadi kayak gini? Kemana ini? Nah, ini ya, kudu diingat bahwa ini 0,01 itu 10 pangkat min 2. Jadi ini nih 0,01 nya kita ganti jadi 10 pangkat min 2. Ini ada 10 pangkat min 3 di atasnya, maka min 3 dikurangi karena pembagian min 2. Min ketemu min plus, jadi di sini 10 pangkat min 1. Lalu ini 54 dari mana Pak? Lihat, ini kan dibagi 4V kuadrat per 9. Nah, 9 ini kita naikin karena pembagian. Jadi 6 dikali 9 hasilnya 54. Sisinya tinggal 4V kuadrat. Maka tinggal 54 bagi 4, 13,5 per V. Beres. Soal berikutnya. Nah, ini mudah nih, mudah. Sebuah silinder pejar bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan surut masing-masing V dan omega. Tentukan energi kinetik silinder pejal. Nyatakan dalam M dan V. Oke, gampang. Diketahuinya, nih, ya, silinder pejal. Makanya Bapak minta kalian cari inersia masing-masing benda karena setiap benda punya inersia masing-masing. Seperti ini, inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Ada yang 2/5, ada yang 1/3, dan lain sebagainya. Nah, energi kinetik menggelinding adalah setengah mv kuadrat tambah setengah i omega kuadrat. Nah, omega ini rumusnya di kalian kelas 10 gerak melingkar adalah v per r. V-nya adalah kecepatan, r-nya adalah jari-jari. Maka omega-nya ini kita ganti nih. Nih, omega-nya kita ganti ini, si i-nya kita ganti ini. Jadinya yang awal ini tetap, setengahnya tetap, si i kan ganti ini ya. Maka setengahnya masukin ke sini, m-nya masukin ke sini, r kuadrat masukin ke sini. Itu gantinya i. Omega kuadrat, omega-nya ganti ini. Jadi v per r kuadrat. Nah, gampang ini. Setengah kali setengah, 1/4. Ini r kuadratkan jadi r kuadrat kan, ketemu r kuadrat coret. Hasilnya ada ini. Ini tetap. Ini tadi setengah kali setengah 1/4. M-nya nggak diapa-apain. R kuadratnya kecoret sama R kuadrat. V kuadratnya tetap. Beres. Sekarang masuk ke benda tegar. Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Ya, betul. Seperti yang kalian pikirkan. Entah apa yang kalian pikirkan. Benda yang tidak akan mengalami perubahan apapun bila diberikan gaya. Wah, paham nggak maksudnya? Jadi, saat diberikan gaya, benda itu tetap tegar seperti kalian saat disakiti, tetap aja. Aku harus tegar. Nah, kayak gitu maksudnya benar. Ada namanya benda tegar. Jadi, saat diberikan gaya, dia tetap tidak berubah apapun, tetap seperti itu. Kalian juga harus seperti itu. Nah, pada benda tegar itu ada suatu titik. Ternyata benda tegar itu tidak hanya bisa bergerak translasi, ya kan? Kita sudah lihat tadi bisa bergelinding. Kalau menggelinding berarti juga bisa berotasi. Nah, saat berotasi itu ternyata ada apa ya namanya? Ada suatu titik yang sangat unik. Nah, contoh dalam kehidupan masanya adalah kehidupan sehari-hari adalah nih. Kalian pernah lihat MotoGP kan, motor balap? Saat kalian nih mengendarai MotoGP, terus pas belok kan nggak akan mungkin cuman gitu, nggak, pasti dia apa namanya, memiringkan badannya. Untuk apa? Karena begini, kalau rumus fisikanya ya, cara berpikir fisiknya seperti ini. Saat kita naik MotoGP kencang, terus mau pas belok tikungan tajam, saat kita menikung itu, kita menerima gaya sentrifugal atau gaya keluar. Contohnya seperti ini. Kalian naik motor kencang, tiba-tiba mau belok. Nah, kalau kalian nggak miring gitu ya badannya, kalian akan kelempar keluar kan. Nah, itu ya tujuannya kenapa si MotoGP itu harus miring. Biar apa? Biar dia tidak terlempar keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu titik yang membuat dia harus tetap seimbang, disebut dengan titik pusat massa. Contoh yang kedua nih, saat kalian melempar suatu pemukul. Kalau kalian perhatikan, pegangan pemukulnya dari bawah ke atas, lalu ke bawah lagi, berarti kan kayak gerak parabola. Nah, tapi ternyata ada suatu titik di pemukul tersebut itu yang geraknya tidak gerak parabola, dia tetap seperti itu. Bayangkan pemukul ini gerakannya seperti itu, kalian luruskan. Nanti ada
satu titik di mana itu kayak gerak partikel. Nah, itu disebut dengan titik pusat massa. Oke, lebih lanjut. Titik pusat massa itu sama dengan titik berat. Maksudnya bagaimana? Titik pusat massa adalah suatu titik pada benda di mana semua massa partikel benda tersebut dianggap terpusat pada satu titik. Ingat ya, suatu titik pada benda di mana semua massa partikel benda tersebut dianggap terpusat pada satu titik. Nanti kita lihat. Nah, titik berat ini yang Bapak garis bawah ini. Suatu titik dalam suatu benda di mana gaya berat berpusat di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Nah, contoh nih, contoh Bapak punya kentang, anggap ini kentang, oke, ini kentang, teing. Nah, di suatu kentang itu kan dia punya partikel banyak nih, banyak kan partikel di mana-mana. Nah, partikel itu punya massa. Nah, anggaplah semua massa partikel tersebut menjadi satu titik. Nah, satu titik ini disebut dengan titik pusat massa. Nah, paham kan? Nah, tadi kan banyaknya partikelnya. Nah, partikelnya ini ternyata punya dipengaruhi oleh gravitasi karena ada di bumi. Berarti kan setiap partikel tersebut punya gaya berat ke bawah. Maka gaya berat itu jadian satu lagi di titik yang sama, itu adalah titik berat. Jadi kalau titik pusat massa itu berhubungan dengan massa saja. Kalau titik berat itu kita bisa cari dari gaya beratnya, tapi kalau ada beberapa benda yang 2 dimensi pakai luas bendanya, atau kalau 3 dimensi menggunakan volume bendanya. Gimana Pak contohnya? Tenang. Contoh misalkan ada benda seperti ini. Kita ingin dicari titik beratnya. Gimana caranya? Ini kan ada benda kayak gini ya. Kita jadikan dua benda dulu. Benda 1, benda 2 misalkan. Benda 1, lihat. Luas persignya 2 kali 8. Gimana caranya Pak? Lihat nih kan benda 1 ini doang nih. Bawahnya nggak usah dilihat, ini doang. Ini ternyata dari 6 ke 8. Jadi 8 kurang 6, 2. Itu berarti lebarnya. Panjangnya dari sini ke sini. Lihat bawahnya 0 ke 8. Berarti 2 kali 8, 16. Titik beratnya sumbu Y adalah 7. Nah, lihat sumbu Y. Berarti lihat titik tengahnya kan pasti di tengah. Namanya juga titik tengah. Nah, titik pusatnya pasti di tengah. Titik pusatnya di tengah. Nah, terhadap sumbu Y itu ke tengah berapa? Set. Nah, segini kan di sini. Di antara 6 sama 8 adalah 7. Gitu. Jadi, kalian lihat sumbu Y-nya. Kan bendanya ini di atas. Bendanya ini di atasnya. Di atas kalian, di bawah benda bawahnya. Nah, titik pusat, titik beratnya itu di tengah. Tengah ini di terhadap sumbu Y itu di mana? Nah, di sini kan ya. Nah, ini tuh ternyata dari ke 0 adalah di antara 6 sama 8, yaitu 7. Ini belum beres. Masukin ke benda yang 2. Benda 2 luasnya 6 kurangi 2, 4. Dari 0 dari sini ke sini 6. 0 ke 6 ya 6. Berarti 4 kali 6, 24. Itu luas persegi luasnya ini. Terus titik berat sumbu Y-nya 3. Gimana caranya Pak? Lihat aja nih. Saat kita melihat benda ini nggak usah ada. Benda ini pasti kan tengah-tengah nih, tengah-tengah di sini nih. Nah, tengah-tengah dari tingginya berapa? 6, berarti 6 bagi 2 aja, 3. Gitu. Kenapa 6 dibagi 2? Karena setengahnya, 1/2 kan itu setengah. Gitu. Nah, pakai rumusnya adalah ini. Bapak, ngerti. Kalem. Sabar. Nih, pelan-pelan. Y1, Y2, maksudnya titik berat sumbu Y, benda 1, dan benda 2. A1 itu luas benda 1, A2 adalah luas benda 2 misalkan, atau mau ini benda 2, ini benda 1, silahkan. Kalau Bapak ini kebalik ya. Kita masukin satu-satu. Y1-nya kali A1-nya ya. 24, A1-nya, Y1-nya adalah 3, jadi 24 kali 3. Ditambah, Y2-nya 7, A2-nya 16, jadi 16 kali 7. Dibagi, ini 16 tambah 24, 24 tambah 15. Hasilnya 4,6. Itu untuk titik berat sumbu Y. Tapi belum beres. Nah, kita harus cari dulu sumbu X-nya berapa. X0-nya adalah 3. Pak, kok cepat yang 3? Lihat nih bendanya. Bendanya kan apa ya namanya? Bertumpuk ke atas ya. Bertumpuk ke atas gitu. Nah, kalau titik sumbu X, titik sumbu X itu lihat aja dari titik tengah terhadap sumbu X. Kan panjang benda ini berapa? 8. Terus pasti di 4, nggak mungkin. Kita lihat yang bawahnya aja.
Paham nggak maksudnya? Nggak paham ya? 0, nih, kan tadi yang benda ini, kita garis, kasih garis diagonal, setengahnya dari 6 adalah 3, berarti kalau setengahnya dari sini adalah 3 juga. Nah, garis 3 yang di X ini juga menghimpit pada si benda ini, benda yang garis persegi panjang. Paham nggak ya maksudnya? Ya enggak. Jadi gini, oke, pelan-pelan. Kita lihat benda satunya. Ya, kita lihat benda satunya. Benda satunya kan dari 0 ke 6 nih. Ya kan? Nah, kita tarik garis diagonal. Tadi kan kita untuk mencari titik berat sumbu Y, cari titik tengahnya, ya kan? Titik tengahnya di sini. Terhadap sumbu Y ternyata 3. Kan titik tengahnya nggak akan berubah, pasti di sini tetap. Nah, kita lihat terhadap sumbu X. Pasti 3 juga. Kenapa? Karena dia dari 6. Setengah kali 6, 3. Berarti titik terhadap sumbu X-nya adalah 3. Nah, ternyata lihat titik sini ke atas itu juga sama. Di tengah juga. Nggak mungkin kan dari sini terus pindah ke sini. Nggak mungkin. Pasti dari sini pindah tetap ke atas 3. Berarti titik berat sumbu X-nya dua benda ini sama 3 gitu. Karena bendanya bertingkat gitu atas bawah. Kalau kiri kanan, kalau bendanya Bapak ubah, berarti yang samanya bukan X, tapi Y. Berarti yang kalian cari nanti X-nya kayak rumus ini. Rumusnya gimana Pak? Sama, cuma diganti X-nya. Y-nya ini jadi X, Y2 jadi X gitu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Titik berat benda adalah X0, Y0 sama dengan 3 cm bagi 4,6 cm. Sampai sini dulu. Mohon maaf jika balelo karena emang masih belajar. Semoga kalian mengerti.